Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Bapak semua. Perkenalkan nama saya Christian Gideon Valen dengan NIM 23071264140. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah keamanan sistem komputer, yaitu pengantar keamanan sistem komputer. Dan untuk kali ini kita akan membawa tiga materi. Yang pertama adalah konsep keamanan informasi, yang kedua adalah CIA Triad, dan ketiga adalah tujuan keamanan sistem komputer. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam aspek teknis, mari kita melihat bersama-sama mengapa harus peduli terhadap keamanan informasi di era transformasi digital ini. Saat ini kita tidak lagi sekedar menggunakan internet, tentu kita hidup di dalamnya. Seluruh aspek kehidupan kita mulai dari belanja, ataupun info data, dan segala hal, baik kita sebagai masyarakat ataupun pemerintah yang lainnya, itu sudah beralih ke ranah digital. Nah, kita semua itu terkoneksi secara digital. Ini berarti pintu masuk bagi ancaman cyber itu juga terbuka semakin lebar. Inilah mengapa keamanan informasi itu bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi dah menjadi suatu pertahanan yang wajib, mutlak, yang menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi maupun individu. Sekarang mari kita lihat yang pertama itu adalah definisi keamanan sistem. Menurut Garfinkel dan Spafford, mereka mengatakan komputer dikatakan aman jika dapat diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Ya, definisi sederhana itu memiliki arti yang sangat mendalam. Keamanan bukan hanya tentang menahan serangan peretas, melainkan tentang menjamin keandalan sistem dalam berbagai kondisi ekstrim. Untuk mencapainya, kita memerlukan tiga lapisan tindakan komprehensif. Yang pertama itu perlindungan secara menyeluruh, yaitu membentengi seluruh infrastruktur fisik, ya baik itu hardware ataupun itu software. Lalu yang kedua adalah pencegahan akses, yang maksudnya itu memastikan hanya pihak tervalidasi atau pihak tertentu saja yang memiliki otoritas resmi yang dapat menyentuh informasi tersebut. Dan ketiga adalah deteksi dan respon, itu kemampuan yang baik harus memiliki alarm, keamanan yang baik harus memiliki alarm pendeteksian sensitif untuk mengetahui adanya anomali sistem secara cepat, serta rencana respon taktis saat terjadi satu insiden. Nah, kita masuk yang landasan utama itu CIA Triad. CIA ini merupakan singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality itu adalah kerahasiaan, ya integritas dan juga availability itu ketersediaan. Prinsip dasar dari model segitiga ini itu adalah keseimbangan. Ketiga pilar ini saling berhubung erat dan terkadang saling bertolak belakang. Tugas seorang spesialis keamanan cyber itu bisa dibilang merancang sistem pertahanan yang harmonis agar ketiga pilar ini tuh bisa secara maksimal. Nah, yang pertama kita akan masuk ke confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan. Inti dari kerahasiaan ini maksudnya itu adalah menjamin bahwa data sensitif hanya boleh dibaca dan diakses oleh pihak yang berhak saja. Bayangkan jika kita memiliki rekam medis atau ya contohnya kita punya sandi untuk mobile banking ataupun hal lainnya, dan itu kejadian buruknya mungkin bocor dan diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu itu menimbulkan kerugian yang bisa berdampak masif dan juga ada juga beberapa kerugian yang bersifat tidak dapat dipulihkan. Nah, bagaimana cara menerapkan confidentiality ini? Itu bisa menggunakan enkripsi. Enkripsi itu artinya mengubah data menjadi kode rahasia yang tidak bisa dibaca oleh kasat mata yang membutuhkan sebuah kunci, dan juga MFA. MFA ini autentikasi multifaktor. Bisa berupa biometrik, ya verifikasi identitas ganda, yang seperti itu. Lalu yang kedua ada integrity. Integrity ya sesuai namanya integritas. Jika kerahasiaan tadi berbicara tentang siapa yang melihat data, integritas ini berfokus pada apakah data tersebut masih asli, akurat, dan tidak dimanipulasi. Di era transaksi serba digital, integritas data itu memiliki peranan yang sangat vital, yang sangat penting gitu. Bayangkan ya jika ada satu data perbankan itu diretas,
dan seseorang berhasil mengubah angka saldonya dan ya contohnya dari 10.000 contohnya jadi 10 juta, 100 juta gitu. Ya itu bisa ya artinya kan integritas di dalam satu perusahaan tersebut itu kan dipertanyakan gitu. Nah, untuk melindungi integritas data ini ya kita bisa menggunakan mekanisme perlindungan khusus seperti hashing dan juga digital signature. Hashing itu bekerja layaknya sidik jari unik untuk setiap file. Jadi, jika ada satu huruf atau satu karakter saja yang berubah pada file tersebut, saat dikirimkan atau disimpan, nilai hash file tersebut akan berubah sehingga manipulasi sekecil apapun itu bisa dibilang dapat langsung terdeteksi. Lalu availability atau ketersediaan, sistem keamanan tercanggih di dunia pun ya kalau pengguna asalnya tuh nggak bisa mengakses kan sama aja bohong gitu loh. Yaitu maksudnya ketersediaan menjamin infrastruktur dan data dapat diakses oleh pengguna sah kapan saja saat dibutuhkan. Contohnya, kita bisa ambil contohnya itu di layanan kesehatan modern. Jika sistem rekam medis digital di rumah sakit itu servernya down gitu, akibat ada serangan peretas, ada kemungkinan dokter itu nggak bisa melihat riwayat alergi obat pasien kritis dalam situasi darurat. Nah, tentu hal tersebut tidak diinginkan karena dapat mengancam nyawa manusia gitu. Dan untuk mengamankan ketersediaan data secara terus-menerus, kita memerlukan pendekatan infrastruktur redundan dan yang andal. Mekanisme ini meliputi backup data secara berkala, otomatis ke lokasi fisik yang berbeda, lalu penyediaan server cadangan redundan jika server utamanya itu mengalami gangguan teknis, serta DRP. DRP itu adalah Disaster Recovery Plan komprehensif untuk memulihkan seluruh operasional IT sesegera mungkin. Ini lanskap ancaman cyber dalam 5 tahun terakhir bisa kita lihat. Yang paling tinggi itu ada malware dan ransomware itu sekitar 45%, lalu ada phishing dan social engineering itu sekitar 30%, lalu ada DDoS dan credential bocor sekitar 15%, lalu ada yang lain-lain seperti exploits, IoT vulnerability itu sekitar 10%. Ya, bisa dibilang dalam 5 tahun terakhir itu ya memang nggak, yang paling banyak itu malware dan phishing. Ya, kalau malware itu ya kita udah sering lihat lah banyak virus-virus dan juga phishing itu cara gampangnya itu ya link-link yang bisa dibilang tidak dapat dipercaya, ketika Anda menekannya, data Anda bisa ditarik gitu. Itu bahasa gampangnya dari phishing. Nah, setelah mengetahui berapa ancaman cyber tadi, ya tentu kita harus memiliki satu pertanyaan, yaitu apa sebenarnya tujuan strategis organisasi eh, menginvestasikan sumber daya yang sangat besar demi keamanan sistem itu? Apakah itu hanya untuk mematuhi regulasi atau memang ada nilai bisnis konkret di baliknya? Dan untuk menjawab itu tentu pada dasarnya untuk kedua-duanya. Yang pertama untuk memenuhi standar dan tentu juga itu memiliki manfaat bagi organisasi tersebut. Contohnya itu yang pertama perlindungan aset berharga. Tujuan utamanya itu tentu aja melindungi data keuangan perusahaan serta privasi data pengguna. Itu contohnya. Manfaat bagi organisasi itu ya mencegah kerugian finansial bernilai fantastis gitu akibat pencurian dana atau pemasaran cyber atau pemerasan cyber. Lalu yang kedua adalah kepatuhan hukum atau compliance. Tentu di Indonesia itu udah ada udah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjaga keamanan sistem yang bertujuan untuk mematuhi regulasi agar dapat menghindari denda hukum dari undang-undang tersebut. Lalu yang aspek ketiga itu reputasi brand. Tentu kepercayaan publik itu bisa dibilang nomor satu lah untuk sebuah perusahaan. Karena jika kepercayaan publik itu rusak, bakal sangat sulit untuk membaikkannya. Lalu yang terakhir ada produktivitas dan juga stabilitas operasional. Itu memastikan operasional perusahaan berjalan mulus tanpa adanya downtime atau interupsi sistem yang merugikan produktivitas kerja. Lalu strategi perlindungannya. Eh, ini bisa dibilang hal yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu menggunakan firewall. Firewall itu kalau teman-teman tahu di barang-barang elektronik, contohnya itu laptop, biasanya dari awal tuh firewall itu udah ada. Seperti namanya firewall itu tuh adalah tembok
yang bertujuan itu bisa dibilang gerbang awal, ya namanya juga tembok gitu kan. Ya dia gunanya itu menganalisis traffic data yang masuk dan keluar secara real time, lalu memblokir package yang bisa dibilang suspicious atau mencurigakan yang mencoba untuk masuk. Lalu sering-sering update dan patching berkala, ya contohnya kita operating system semakin lama kan bisa dibilang ya tentu perangkat lunak itu memiliki bug yang bisa ditemukan setiap waktu. Nah, dengan rajin update update operating system dan aplikasi, ya kita dapat menutup kemungkinan-kemungkinan celah-celah tersebut. Yang terakhir adalah edukasi. Karena pada dasarnya seringkali secara sadar atau tidak sadar manusialah yang menjadi titik terlemah dalam pertahanan cyber itu sendiri. Edukasi berkala itu bisa dibilang sangat penting, ya baik untuk mengenai bahayanya social engineering, teknik phishing, dan juga cara membuat kata sandi yang aman. Ya, itu adalah contoh-contoh edukasi yang untuk memperkuat cyber security untuk di sehari-hari gitu. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih.